Ikhwani fillah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang dunia, kami teringat salah satu kisah yang telah disampaikan di dalam hadis, yang dimana pernah suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan bersama para sahabatnya. Kemudian di pertengahan jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan sebuah bangkai anak domba. Tatkala itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat anak domba tersebut dan berkata kepada para sahabatnya, "Wahai sahabatku, siapa yang menginginkan bangkai domba ini?" Maka para sahabat menjawab, "Wahai Rasulullah, siapa yang menginginkan bangkai anak domba? Tidak ada di antara kami yang menginginkan bangkai tersebut." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada para sahabatnya, "Demikianlah wahai sahabatku, Allah Subhanahu wa taala mempermisalkan dunia ini sebagaimana bangkai anak domba ini, akan tetapi manusia terus mengejarnya. Manusia terus menerus ingin merasakan kehidupan dunia ini, padahal Allah Subhanahu wa taala memberikan permisalan dunia ini bagaikan bangkai anak domba." Ikhwani fillah, dari kisah ini kita bisa memetik beberapa faedah. Yang pertama adalah dunia ini adalah tempat dan di mana Allah Subhanahu wa taala menciptakannya untuk manusia, dan di mana apabila manusia itu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia mengejar sebuah kerendahan yaitu dunia, maka hamba tersebut akan merasakan kenikmatan di dunia saja, tetapi dia akan dibalas berupa azab yang sangat pedih di akhirat kelak. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran kepada orang-orang yang bertakwa, memberikan kabar gembira bagi orang-orang yang bertakwa apabila dia hidup di dunia ini. Kemudian dia bersabar di atas ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan, dia bersabar menjalankan ketaatan kepada Allah, maka dia akan mendapatkan berupa ganjaran, dan di mana ganjaran itu tidak bisa kita gambarkan, cuma Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam hadis, "Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatun kafir." Dunia itu ibaratnya penjara bagi orang-orang mukmin, penjara bagi orang-orang yang bertakwa, dan dunia itu ibaratnya juga surga bagi orang-orang kafir atau orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah faedah yang pertama yang perlu kita petik. Kemudian faedah yang kedua yang bisa kita petik dari kisah yang telah kita sebutkan adalah jangan kita merasa iri kepada orang-orang kafir. Jangan kita merasa dengki kepada orang-orang kafir sehingga kita berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa orang-orang mukmin yang senantiasa beribadah kepada Allah di dunia tetapi dia tidak diberikan harta yang banyak, sementara orang-orang kafir dia senantiasa bermaksiat kepada Allah akan tetapi dia diberikan kenikmatan di dunia ini? Jangan kita merasa buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di mana orang-orang kafir itu, saudara-saudaraku sekalian, mereka memang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kenikmatan di dunia ini, karena Allah Subhanahu wa taala itu adalah Rabb yang Maha Adil. Memang Allah Subhanahu wa taala memberikan berupa kesenangan, berupa kenikmatan bagi orang-orang kafir di dunia, akan tetapi di akhirat kelak la yansurunahum, kata Allah Subhanahu wa taala, tidak ada penolong baginya, bahkan Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya berupa neraka, dan di mana orang-orang kafir itu akan berteriak di dalam api neraka, wahum yastarihuna fiha rabbana akhrijna na'mal salihah,
orang-orang kafir tersebut kelak di akhirat, kelak di neraka, kelak mereka akan berteriak, Rabbana akhrijna, wahai Robku, keluarkan kami dari neraka ini, kemudian kami beramal sebagaimana amalan yang Engkau telah syariatkan kepada kami. Ini adalah orang-orang kafir siksaannya di akhirat kelak, teman-temanku sekalian. Sehingga kita jangan merasa iri atau jangan merasa sedih karena kita tidak diberikan kenikmatan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan bagi orang-orang kafir. Ini adalah poin yang kedua yang perlu kita ketahui dari kisah yang telah kita sebutkan di atas. Poin yang selanjutnya yang bisa kita petik, saudara-saudaraku sekalian, adalah jadikanlah dunia ini sebagai bahan untuk beramal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadikanlah dunia ini sebagai bahan untuk mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita pernah merasa aman dengan amalan-amalan yang telah kita perbuat, sehingga kita merasa dengan amalan tersebut bisa memasukkan ke dalam surga. Kita merasa dengan amalan tersebut sudah bisa menjauhkan dari siksaan neraka Allah Subhanahu wa taala. Jangan pikirkan seperti itu, saudaraku. Akan tetapi tanamkanlah pada diri kita bahwasanya kita itu masih butuh dengan amalan, sehingga bisa memacu nafsu kita, bisa memacu diri kita untuk senantiasa beramal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Olehnya itu, apabila kita memiliki kelebihan di dalam materi, kita memiliki harta yang banyak, kita memiliki harta yang melimpah, maka sedekahkanlah harta tersebut di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita memiliki ilmu yang mana ilmu tersebut tidak dimiliki oleh orang lain, maka dakwakanlah ilmu tersebut. Karena dua amalan ini, yaitu bersedekah dan menyebarkan ilmu, adalah amalan yang tidak pernah terputus walaupun hamba tersebut telah meninggal. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, "Idza matal insan inqata'a anhu amaluhu illa min salas." Apabila seorang itu telah meninggal, orang tersebut telah berpisah antara jasad dan ruh, maka seluruh amalan-amalan yang dia telah perbuat telah putus, kecuali 3 amalan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, yang pertama adalah harta yang bermanfaat, harta yang dia sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala sehingga manusia bisa merasakan harta tersebut. Kemudian yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah, sehingga orang-orang manusia yang lain bisa merasakan ilmu tersebut, bisa selamat dari perkara-perkara disebabkan ilmu yang telah dia sampaikan. Saudara-saudaraku sekalian, inilah tadi beberapa faidah yang bisa kita petik dari kisah yang telah kita sebutkan, sehingga kita tidak berlehai-lehai di dunia ini, sehingga kita bisa memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa menjadikan dunia ini sebagai bahan untuk mengumpulkan amalan-amalan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah nasihat yang sempat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Barakallahu fikum.